Pemirsa, bantuan untuk warga terdampak longsor Cilacap mulai berdatangan. Berbagai kebutuhan pokok dan obat-obatan sudah mulai tersedia. Satu persatu bantuan korban bencana di Desa Cibenying, Kecamatan Jatilawang, Cilacap, Jawa Tengah terus berdatangan. Bantuan berupa bahan makanan seperti beras, telur, minyak goreng, dan gula dikumpulkan di Aula Pendopo Balai Desa Cibenying. Kebutuhan sehari-hari, bahan pokok yang terus kebutuhan untuk selimut dan lain-lain. Berapa yang diajukan? Yang diajukan dari keseluruhan sekitar 222 warga. Selain makanan, bantuan yang sudah diterima petugas berupa peralatan untuk sehari-hari seperti selimut, baju, kaos, vitamin, dan sejumlah obat-obatan. Kalau yang sudah distribusikan memang ke para pengungsi. Ini ada dua dusun Cibuyut sama dusun Tarukahan. Untuk dusun Cibuyut mengungsi di kantor balai desa ini, dan untuk Tarukahan di gedung MTSP Sandakan. Bantuan rencananya akan didistribusikan kepada warga-warga yang mengungsi. Namun warga sempat meminta bantuan untuk kebutuhan anak balita dikarenakan popok dan baju anak-anak masih kurang. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengunjungi lokasi longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam rapat koordinasi operasi SAR, Ahmad Lutfi meminta petugas SAR gabungan untuk fokus melakukan pencarian korban. Lutfi juga meminta tim SAR untuk terus memantau dan memberikan informasi terkait kondisi cuaca selama proses pencarian kepada para keluarga korban. Selain itu, tim SAR juga diminta untuk tetap siaga akan adanya potensi longsor susulan. Ya, pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengambil langkah cepat dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan alat berat serta personel teknis untuk membantu penanganan darurat di wilayah terdampak. Bencana yang di Cilacap, tadi pagi saya sudah koordinasi dengan para kepala balai, baik balai-balai wilayah sungai maupun balai jalan, baik yang di wilayah Kabupaten atau dua yang ada sungai, satu di Sayopak dan satu di Citanui, sementara jarak itu lebih dekat adalah jalan Kabupaten Jawa Tengah Jogja. Sesuai hasil koordinasi terakhir dengan SAR dan BPBD setempat, mereka itu kira-kira memiliki 15 eksavator. Itu sudah koordinasi dengan semua balai. Alhamdulillah kita sudah dapat sekitar 15 eksavator, dan dari tim yang standby di TKP. Saya memang proses search and rescue-nya saya segera dimulai dan dilakukan dengan sangat maksimal. Diduga akibat korsleting dari kabel sutet yang terjatuh, pemirsa, satu unit rumah warga di Jalan Tomang, Jatipulo, Jakarta Barat terbakar. 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Warga di Jalan Tomang, Banjir Kanal, Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat panik saat kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan ini. Api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah lainnya. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran berjibaku melakukan proses pemadaman. 20 unit mobil pemadam kebakaran dengan 100 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting dari kabel sutet yang terjatuh. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemirsa, hujan disertai angin kencang kembali melanda Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Sebanyak 50 rumah warga rusak. Astagfirullahaladzim. Warga merekam saat hujan turun disertai angin kencang di Kecamatan Wai, Jepara, Lampung Timur, Lampung. Warga merasa ketakutan karena muncul angin puting beliung. Puting beliung!
Akibat peristiwa ini dilaporkan 50 rumah warga terdampak. 8 diantaranya rusak parah. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Korban ini dari Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Sebanyak 50 rumah kurang lebih. Yang berat ada sekitar 10 atau 8, yang lainnya ya ringan. Cuman yang parah sekitar 8 rumah tadi. Lebih lanjut, warga menjelaskan dalam sepekan wilayah ini telah diterjang 2 kali puting beliung. Masyarakat berharap pemerintah setempat dapat dengan cepat tanggap dalam mengatasi bencana alam. Dari Lampung Timur Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, mengobati duka mendalam kehilangan orang yang dicintai karena menjadi korban kecelakaan lalu lintas tak serta-merta pulih dengan cepat. Namun pendampingan kepada ahli waris atau keluarga dalam sebuah kegiatan, apalagi yang bernilai ekonomis, diharapkan bisa membuka harapan baru. Kehilangan keluarga yang dicintai akibat kecelakaan memang menyesakan. Namun hidup terus berjalan, rasa duka berangsur dapat diobati. Melalui upaya pendampingan dalam sebuah kegiatan, para keluarga serta ahli waris berdaya dan terampil diajak berkegiatan dalam sebuah acara di Bandung pada 13 hingga 14 November lalu. Pelatihan ekoprint ini diikuti oleh sekitar 25 peserta. Mereka diajak dan dilatih mengolah bahan organik seperti daun-daunan untuk menjadi produk yang bernilai ekonomis. Kegiatan ini sekaligus dapat menjadi sebuah proses pemulihan pasca kecelakaan serta dapat menjadi peluang usaha yang berkelanjutan. Memberikan manfaat, ya, berupaya melakukan tindakan nyata kepada ahli waris berupa kegiatan-kegiatan yang dapat membuat mereka mandiri secara ekonomi. Manfaatnya untuk kami khususnya yang ahli waris yang setelah ditinggalkan oleh keluarga itu lebih Kembali di iNews Pagi, pemirsa, viral di media sosial. Warga meneriaki masinis kereta api Majapahit saat baru diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Masinis pun langsung berhenti setelah menyadari sambungan lokomotif dengan rangkaian kereta api terlepas. Lepas, tahan Pak, tahan Pak, tahan Pak. Viral di media sosial, video yang memperlihatkan sambungan lokomotif dengan gerbong rangkaian kereta api Majapahit terlepas. Warga dan satpam berteriak memberitahu masinis. Mundur lagi aja Pak, mundur. Sementara itu, kopler atau penyambung rangkaian tidak lagi terpasang. Peristiwa ini terjadi di dekat stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat lalu. Masinis pun menyadari hal ini dan langsung mengerem. Menurut PT KAI, saat itu rangkaian kereta api Majapahit baru saja berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju Malang dan memastikan rangkaian kereta telah lolos inspeksi sebelum berangkat. Pihak PT KAI pun meminta maaf atas keterlambatan jadwal keberangkatan kereta akibat peristiwa ini. Sebelum keberangkatan, sesuai SOP, rangkaian telah menjalani pemeriksaan lengkap, termasuk pengecekan sarana, penyambungan kopler, saluran air brake, rantai pengaman, serta uji rem statis. Dan saat itu seluruhnya dinyatakan layak operasi. Saat rangkaian mulai bergerak, kopler atau alat perangkai mengalami gangguan dan terlepas. Masinis segera melakukan pengereman setelah mendapat informasi dari petugas keamanan dalam atau PKD dan sebagian warga yang melihat kejadian tersebut. Selanjutnya, PT Kereta Api Daob 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menegaskan bahwa keselamatan serta keamanan perjalanan kereta api tetap menjadi prioritas utama. Sementara itu, terkait penyebab lepasnya sambungan gerbong kereta kini masih didalami petugas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.